Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama Om Juragan lagi di sini ya. Kali ini Juragan ada di satu tempat, di mana tempat tersebut masih ada di ibu kota sebenarnya. Mau tahu tempatnya apaan? Kampung Vietnam. Oke, nah kita pengen tahu kenapa sih disebut dengan Kampung Vietnam atau banyak kisah-kisah di tempat tersebut. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Ya komentar aja yang banyak. Oke? Ya, kita gas aja lah biar lebih tahu lebih lanjut. Oke bro, lihat. Oke, ini ada kamar mandi yang terbengkalai, kamar-kamar yang memang kosong. Kayak sebenarnya gini, kalau menurut informasi, rumah-rumah ini kan awalnya adalah tempat panti jompo. Nah, satu rumah di situ biasanya ada satu penjaga. Satu rumah ada satu penjaga, di mana ada beberapa orang nenek-nenek dan kakek-kakek yang ada di sini, gitu kan. Akan tapi karena memang sudah pindah tempat, sehingga akhirnya tempat tersebut ya yang seperti kita lihat ini terbengkalai, bangunannya sih masih kokoh sebenarnya, cuma tempatnya terbengkalai semuanya. Ya, kita juga untuk ekspor ke tempat-tempat lain agak sulit dikarenakan ya salah satunya kita lihat ke dindingnya, ke atapnya. Takutnya nanti kita masuk ke beberapa rumah rubuh karena memang sudah tidak terawat. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi tentang fakta tempat ini, yaitu Kampung Vietnam, alangkah baiknya kita nanti langsung aja wawancara narasumber dari warga setempat ya. Nanti kita cari narasumber di sini, kita wawancara kenapa kok tempat ini seperti ini, gitu kan, terbengkalai. Oke, lanjut. Oke, terima kasih masih tetap di Warkop Juragan ya. Nah, sekarang Om Juragan bersama Pak Ibas. Pak Ibas adalah salah seorang warga di Kampung Vietnam. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah Pak, kita mau tanya-tanya deh Pak. Ini sebelum nama Kampung Vietnam itu ada nama lain nggak Pak? Sebenarnya ini sih bukan Kampung Vietnam ya. Ini Kampung Duko. Oh, ini Kampung Duko. Kampung Duko tepatnya di Kelurahan Keramat Jati, Kecamatan Ciracas. Kelurahan Duko, Kecamatan Keramat Jati. Nah, terus kenapa ini bisa menjadi Kampung Vietnam? Karena memang dulu pernah menjadi tempat pengungsian Vietnam. Oh, pengungsian warga Vietnam. Ya, betul. Nah, itu terjadi sewaktu itu tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Nah, ketika negara Vietnam sana tuh sedang ispu, udara perang gitu kan. Sebagian warganya itu minta suaka di Indonesia dan salah satunya itu di kampung di sini. Karena ini kenapa? Ini dulu tempat departemen sosial. Oh, ini departemen sosial. Ya, jadi mereka akhirnya tuh pengungsian Vietnam itu di kampung di sini, di daerah sini. Berarti ini adalah seperti itu. Berarti ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah ya Pak terhadap pengungsi ya. Jelas. Jadi gini, setiap negara manapun kalau terjadi konflik perang dan mereka tuh rakyatnya tuh warga negara sana tuh minta apa itu swaka atau gimana, ya sebuah negara tuh harus welcome. Salah satunya waktu itu Indonesia menerima pengungsian Vietnam untuk ditempatkan di sini. Ini seperti itu.
Berarti kehidupannya sudah terjamin lah di sini ya? Oh jelas, harus terjamin karena itu kan juga menyangkut HAM juga kan. Oh, iya. Kita harus artinya itu merawat mereka, melindungi mereka seperti itu dari apapun gitu. Dari apapun. Seperti ya. Nah, terus Pak, kita dapat informasi nih. Sekarang di sini ada 17 kepala keluarga ya. Iya, betul. Yang awalnya di sini jumlah kepala keluarganya itu ada 35. Benar ya. Nah, betul, itu ya. kenapa bisa berkurang drastis kayak gitu, Pak? Jadi awalnya tuh begini ya, sebenarnya tuh tempat ini tuh kalau kita mau cerita awal tuh ini panjang sekali ya. Tempat ini tuh akhirnya tuh selain dulu tempat pengiriman Vietnam, akhirnya itu setelah orang-orang Vietnam itu tahun 84 di advokasi ke Pulau Bintan sana, terus akhirnya di sini tuh menjadi tempat Sasana Terapia Beda atau Panti Jompo. Panti Jompo. Ya, jadi sini Panti Jompo dulu tempatnya sini tuh sangat-sangat asri sekali. Indah, sejuk, asri segala macamnya lah gitu. Nah, terus sini tuh menampung berapa ratusan panti jompo. Berikut pegawai-pegawai di sini. Tentu mereka itu adalah pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Seperti itu ya, betul ya. Berarti di sini kalau kita lihat banyak rumah itu berarti untuk panti jompo semuanya ya? Iya betul ya. Ya. Untuk panti jompo semua. Nah, terus Pak, ini Pak, tadi alasannya kenapa kepala keluarga itu pada meninggalkan tempat ini? Yang dari 17 ke 3, dari 35 ke 17 itu? Jadi begini, awalnya itu tahun 2007 ya, 2007 itu terjadi banjir ya, gitu. Terjadi banjir, nah terus sangat besar sekali banjirnya tuh, bisa mencapai ketinggian itu 150 cm ya. Iya, terus akhirnya itu pemerintah mengambil inisiatif bahwa tempat ini sudah tidak layak lagi huni. Tidak layak huni ya, karena itu kan juga menyangkut keselamatan, selain keselamatan nenek kakek di sini juga pegawai-pegawai sini juga. Akhirnya nenek kakek sini, orang-orang Jompo itu akhirnya di evakuasi, diadvokasi, satunya di Cipayung, satunya lagi di Radio Dalam. Oh, ada di Cipayung, Radio Dalam. Terus pegawai dulu tempatnya di sini dulu, akhirnya mereka tuh juga pindah rumah gitu kan ya, karena sudah tidak nyaman lagi. Pindah nyaman lagi, akhirnya mereka juga pindah rumah, nyebar sih, mendekati kantor-kantor masing-masing ini seperti itu. Nah, jadi tinggal di sini tuh 17 kakak ya, 17 kakak. Iya. Nah, terus alasannya kenapa Bapak masih bertahan di sini dan ada beberapa keluarga juga yang masih bertahan di sini? Kita memang yang artinya tuh boleh dibilang kita yang ditugaskan atau dikuasakan ya di sini ya. Jadi intinya itu kalau tempat ini dibiarkan kosong, nanti malah banyak orang-orang yang sifatnya itu tuh menganggap ini tidak bertuan, akhirnya mereka tuh pada datang ke sini dengan cara itu betul ya gitu. Nah, karena di sini kan tetap aja kita juga dikasih mandat untuk mengawasi. Terus artinya tuh mengawasi daerah sini, setidaknya gampangannya tuh supaya orang-orang yang bukan warga atau keluarga yang pernah bekerja di sini itu tidak masuk ke sini. Oh, ya seperti itu ya. Berarti intinya biar tidak ada orang lain yang selain orang yang kerja di sini, ya aman lah ya, atas seperti itu lah. Tidak ada yang menyalahgunakan tempat ini. Benar, yang terpenting itu, yang pasti itu ya. Terus kalau kita lihat nih Pak, tempatnya tuh kesannya tuh seperti ada mistis gitu loh ya kan. Terus kira-kira Bapak ada nggak pengalaman tentang kejadian atau pengalaman mistis yang pernah Bapak alamin gitu di daerah sini? Jadi begini ya, kalau kita bicara mistis gitu ya, apalagi tempatnya seperti ini ya, terus sudah lama tidak ditinggali, gedung-gedung juga beberapa banyak yang rusak gitu kan ya. Terus hingga tempat sini itu menjadi sepi gitu kan ya. Akhir-akhirnya ya seperti Mas bilang tadi itu ada suasana mistis, itu sudah pasti. Bahkan tempat-tempat sini pun juga itu akhir-akhirnya itu juga banyak orang tertarik ulang luar gitu ya. Bahkan Enputem menerima nafinya gitu ya. Dari mulai artis-artis yang bergelut di bidang supranatural atau mereka tuh ingin melihat secara langsung makhluk-makhluk astral, mereka tuh datang kemari gitu. Jadi gitu ya. Jadi memang suasana mistis ini jelas memang ada gitu. Karena lama tidak tempati. Karena tidak ditempati. Iya benar ya.
Terus ada nggak sosok terkenal yang memang sering menampakkan diri yang Bapak tahu gitu ya? Jadi gini, dalam kondisi-kondisi tertentu ada namanya meske. Mereka memperkenalkan diri namanya itu meske ya. Mereka meske itu cantik orangnya, tapi maaf itu mukanya itu dia itu sudah hancur ya. Dia tapi selalu terlihat sedih mereka itu. Dia terlalu terlihat sedih. Dia seringnya tuh duduk di mangga situ tuh. Di mangga depan itu ya. Itu sih. Kadang kalau pas apa dia tuh turun. Tapi hanya turun saja gitu. Ya itu untuk orang-orang yang awam ya tidak bisa lihat ya. Ini seperti itu. Dan dulu juga ada juga nenek-nenek sebelah depan persis itu. Dulu ada pohon apa semacam pohon orang bilang lamto atau apa itu ya. Itu mereka tuh selalu naik di situ, dia itu sinden. Dia setiap malam tuh nyanyi terus. Setiap malam itu. Setiap malam tuh nyanyi terus gitu. Ini seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ada karena pohon itu juga sudah mati. Dan mereka pun juga sudah pergi. Ini seperti itu. Tapi Bapak pernah komunikasi sama mereka? Pernah komunikasi? Ya komunikasinya itu kan bukan secara seperti manusia biasa ya gitu. Ya hanya melihat begitu saja ya. Begitu. Jadi ini seperti itu aja. Terus apa keinginan mereka atau apa maunya mereka ya kita cuman ya iya gitu aja udah gitu. Ini seperti itu. Jadi gitu. Jadi tadi sosok itu miske sama nenek-nenek yang sinden terus tuh. Sosok nenek-nenek tersebut Pak, itu kan terkenal misterius tuh ya. Itu mengganggu nggak Pak? Oh enggak, yang itu yang sinden tadi. Iya. Enggak ganggu. Dia cuman nyanyi begitu aja gitu. Nyinden terus gitu aja di atas pohon begitu aja. Cuma nyanyi aja gitu. Iya udah gitu aja gitu. Nah di pohon yang tadi itu. Yang di Lantoro itu saya apa ya di sini bahasanya apa ya? Petai Cina ya. Petai Cina. Ya di pohon itu pohon petai Cina. Pohon petai Cina udah nyanyi aja gitu. Iya gitu. Tapi sering menampakkan diri. Ya dalam hal tertentu aja gitu. Tapi kalau untuk orang yang ini ya ada terus. Tapi kalau orang yang mata awam atau tidak sensitif ya nggak tahu. Suara pun juga tidak tahu. Suara juga tidak terdengar gitu kan. Nah terus Pak, saya lihat nih seperti di media atau di banyak sekali di infotainment atau di channel-channel lain nih kan. Kabarnya di sini tuh ada salah satu tempat untuk tempat pembantaian gitu. Nah itu perlu saya lurusin gitu. Saya memang pernah nonton itu juga ya, karena juga ada laporan juga kan ya. Memang sih tempat sini itu ya dari artis mulai Ratna Listi, Sarah Wijayanto, Demian, terus apa itu Limbat, Pranaliwu, Ki Sampung Roso, Pangeran Langit, hampir semua itu pernah terjadi semua. Tapi kalau mereka itu bercerita berdasarkan apa yang saya ceritakan. Nah, yang membuat Mas tadi tanya tentang masalah pembantaian itu youtuber yang tidak tanggung jawab. Karena mereka tuh maaf menjual kebohongan gitu loh. Menjual kebohongan gitu kan ya. Sehingga tempat sini diisukan tempat pembantaian. Itu perlu saya luruskan bahwa itu tidak benar. Berarti karena apa? Kalau sini tempat pembantaian ini bahaya gitu kan ya. Kalau saya bisa ketemu orangnya itu harus saya klarifikasi itu. Dan saya pengen itu di take down gitu. Karena itu akan menjadi presiden buruk gitu kan. Soalnya kenapa? Itu nanti kalau memang terdengar dari pembantaian itu bisa negara Indonesia itu nanti bisa kena itu. Kena ini kan apa itu teguran HAM atau gimana kan, itu kan menyangkut HAM gitu. Jadi tidak benar itu masalah pembantaian. Kalau memang ada orang meninggal karena banjir, nenek-nenek itu memang pernah, karena mereka tuh satu kebetulan lagi sakit. Kedua apa itu dia itu terpleset di antara sibuk-sibuknya apa itu pegawai dan segala macamnya, sehingga nenek itu tidak bisa menyelamatkan diri gitu. Ini seperti itu. Hanya itu saja. Kalau dari pembantaian itu harus saya luruskan lagi bahwa itu tidak benar. Berarti isu tersebut hoax ya Pak? Ya kalau masalah mereka tuh bicara masalah angker, masalah seram, boleh Pak. Itu kita terima karena memang faktanya di sini seperti itu. Bagi orang-orang yang sensitif atau punya indigo atau mereka bisa merasakan semua itu seperti itu.
Oke, siap. Iya. Jadi gitu Mas ya. Berarti semuanya itu hoax. Iya betul. Jadi kalau masalah angker, masalah seram atau ada makhluk yang sifatnya seperti saya ceritakan tadi, itu emang ada. Itu emang ada. Iya. Cuma kalau misalnya cerita tentang pembantaian, nggak ada itu itu. pembohongan publik ya. Ya itu kan ulah-ulahnya YouTuber yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Terus tadi ada pohon Pak, pohon yang memang kabarnya pohon tersebut terkena angker itu pohon di mana Pak? Dulu ada sini tuh pohon rengas ya. Pohon rengas. Pohon rengas itu sangat besar, yaitu diameternya tuh kalau dipeluk 3 orang itu ya, itu 3 orang lah baru bisa mencakup diameter pohon itu. Jadi sangat tua itu. Ya, jadi pohon itu tempat semua makhluk-makhluk astral itu di sana semua. Jadi seperti itu. Mereka tuh pada bergantungan gerombol di sana semua. Di pohon sana. Ya, sekarang itu sudah nggak ada karena tersambar petir, gitu kan ya. Terus dia tuh akhirnya lama-lama beberapa bulan tuh mati mengeluarkan asap terus, gitu. Itu pohon yang ngeluarin asap terus. Iya betul ya. Jadi sekarang pohon itu sudah nggak ada, tapi kalau bekasnya tuh kalau seandainya kita bisa merasakan, kita pegang tangannya saja itu masih hangat terus. Itu masih hangat sampai saat ini. Betul ya. Wow. Jadi seperti itu. Terus sekarang ini Pak, Bapak ada nggak harapan apa ya, Bapak sebagai warga di sini gitu kan, harapan apa kepada pemerintah untuk kampung Vietnam ini gitu? Ya paling begini ya. Bisa dibilang kan sebenarnya tinggal di sini itu tidak aman dalam arti itu masalah karena rawan banjir ya. Rawan banjir. Hujan sedikit saja kita sudah tergenang, apalagi kalau hujan deras 1 jam 2 jam, saya menyarankan sama penduduk sini itu keluar. Kalau hujan deras. Iya, udah 1 jam atau 2 jam sudah deras, saya menyarankan yang ada penduduk di kampus ini keluar semua. Karena takutnya tuh nanti kalau sampai berhari-hari, karena kapal karet yang bisa masuk ini itu susah. Masuknya susah. Jadi begitu, karena tempat ini itu kan terisolasi. Jalan satu-satunya itu hanya lewat depan situ gitu. Makanya sekarang sudah menjadi kebiasaan kalau hujan sudah deras gitu ya. Mereka tidak menunggu 1 jam, setengah jam deras terus, mereka sudah keluar. Minimal mereka yang punya entah motor entah apa keluar semua gitu. Dinaikin semua. Jadi seperti itu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi memang harus ya, harapan kita ya maunya tuh tempat ini akhirnya tuh dibikin semacam waduk ya. Waduk. Karena kan tempat ini tuh di antara yang lain-lain itu paling rendah. Jadi otomatis namanya air kan pasti kan dia menujunya ke yang paling terendah kan. Nah, kebetulan sini paling terendah, akhirnya ya kita berharap supaya di sini tempat jadikan waduk, mungkin juga bisa dijadikan wahana entah apa gitu kan ya. Bisa pariwisata untuk kampung-kampung setempat atau bagaimana gitu. Jadi soalnya kalau banjir-banjir terus itu juga kasihan juga yang di sini gitu. Jadi seperti harapan kita kepada pemerintah cuma itu aja. Untuk mengembangkan lagi. Iya betul ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oh iya informasinya gitu kan. Mohon maaf kita ngerepotin sih. Enggak apa-apa. Kalau untuk keterangan sifatnya keperluan yang itu ya apapun ditanya pasti kita jawab. Insya Allah semuanya itu tidak direkayasa. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Oke bro, sampai di sini kita dengan Pak Ibas ya kan. Memang setiap tempat itu punya sejarah masing-masing. Tapi ya langkah baiknya kita sebagai masyarakat, sebagai warga itu bisa menjaga juga melestarikannya gitu kan. Oke, cukup sampai di sini saja. Kiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, setiap tempat tentu punya cerita dan sejarahnya masing-masing. Tugas kita sebagai manusia hanya patut untuk menjaganya. Akan tetapi, jangan salahkan alam jika alam mengambil alih kalau kita tidak bisa menjaga alam tersebut. Oke, saya Om Juragan. Cukup sampai di sini. Tunggu selanjutnya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.